Saya minta doakan tetangga saya meninggal kemarin tersetrum saat menyiapkan acara kita ini. Oh, mudah-mudahan meninggal syahid. Orang yang terkena api meninggal syahid. Setrum itu adalah arus listrik api. Apa disebut syahid? Mengapa dia yang meninggal ini disebut syahid? Syahid artinya menengok. Nanti bapak ibu kalau ditanya orang, dia mati syahid. Apa itu syahid tuh? Entahlah, dari dulu dah begitu kata orang. Syahid artinya menengok. Kenapa orang mati syahid disebut menengok? Karena sebelum dia mati, dia sudah menengok tempatnya dalam surga. Sebelum dia mati, dikepakkan malaikat sayapnya begini. Nampaknya tempatnya dalam surga. Itulah mengapa mereka meninggal itu tersenyum. Orang yang mati jihad fisabilillah syahid. Orang yang mati sakit perut syahid. Orang yang mati terbakar syahid. Orang yang mati tenggelam syahid. Orang yang mati melahirkan syahid. Tapi tak semua. Yang mati sakit perut karena makan jengkol petai tak syahid. Nanti di akhir majelis kita doakan semua ini saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Saya jawab dulu pertanyaan. Ada dua masjid yang sangat berdekatan sekali jaraknya, hanya 20 sampai 30 meter saja. Apakah itu baik Pak Ustadz? Karena kalau sholat jamaah kedua masjid ini jadi terpecah sikit kali. Ini Masjid Husain. Karena di dalam masjid itu ada kepala Husain, cucu Nabi, Sayyidina Husain. Nabi punya anak Fatimah, Fatimah punya anak Husain. Kepala Husain ada di belakang. Ini jalan raya, ini Masjid Al-Azhar. Nanti kalau Bapak ke Mesir, Kairo, mana tempat Ustadz Somad kuliah dulu? Ini Masjid Al-Azhar. Ini jalan raya, ini Masjid Husain. Jarak antara Masjid Al-Azhar dengan Masjid Husain dekat. Azannya bersaut-sautan. Itu dalil bagi orang yang melarang tak boleh bangun masjid berdekat-dekatan. Boleh, tapi sama-sama penuh. Ini dua masjid dekat sama-sama kosong. Jangan membangun masjid, makanya harus ada izin dari Forum Komunikasi Umat Beragama. Harus ada syarat-syarat pendirian masjid. Jangan mentang-mentang punya duit dirikan, akhirnya menimbulkan mudarat, kelahi. Hanya beda-beda sikit masjid. Alah, tak dikasihnya aku di sop pertama, nanti aku buat masjid. Buat masjid apa namanya? Masjid sop pertama. Sombong. Kaji kita tadi kan awalnya menghilangkan sombong. Bangun masjid itu untuk merendahkan diri, bukan untuk menunjukkan kita kaya. Masjid siapa tuh? Masjid aku lah. Kenapa Pak buat? Karena aku kemarin tak boleh situ, aku buat kan. Ada tak tips dari Ustadz untuk kami kaum wanita agar mendapatkan jodoh yang soleh? Jodoh itu rezeki apa tak rezeki? Rezeki. Rezeki itu dijamin Allah apa tak dijamin Allah? Kenapa risau? Sedangkan dijamin jasara harja aja kita tak risau. Banyak orang naik sepeda motor nyantai ngantuk-ngantuk. Kok nggak takut tabrakan? Alah, udah ada asuransi kok. Jodoh itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Di atas pokok-pokok kayu itu sudah tertulis nama kita, bahwa kalau dia berbuah, buahnya untuk kita. Di atas pokok duku itu sudah tertulis nama kita, kalau duku itu berbuah, dukunya punya kita. Begitu juga dengan jodoh, sudah ditetapkan Allah SWT. Jangan risau kalau jodoh takkan ke mana. Karena jodoh kita berjumpa atau karena jumpa jadi berjodoh? Nah, memang kalau udah siang-siangnya nggak payah berpikir memang. Karena jodoh kita berjumpa atau karena berjumpa itu jadi berjodoh? Karena ada jodoh lah maka berjumpa. Kalau tak ada jodoh takkan berjumpa. Makanya kata Imam Al-Hasan Al-Basri, alimtu anna rizqi la ya'khuzuhu ghairi. Aku tahu rezekiku takkan mungkin diambil orang. Fatma'anna qalbi. Jodoh adik-adikku takkan mungkin dilarikan kucing. Nah, oleh sebab itu ini keyakinan masalah iman. Tapi ada usaha. Ini jodoh saya. Ini air, ini jodoh saya. Orang Percut panitia sudah menetapkan ini jodoh Abdul Somad, ini jodoh saya. Tapi saya mesti berusaha membuka botolnya, memasukkannya ke gelas.
Kalau tidak, tunggu aja lah. Tunggulah sampai mati tak akan dapat. Harus ada usaha. Karena saya tak mampu membukanya, minta tolong ke panitia. Panitia bisa bukakan botol itu. Misal, ini udah ada, udah terbuka dan untuk saya. Sudah ada. Kira-kira dari jawaban saya penuh dengan kiasan ini mudah dipahami? Apa ditakutkan? Kalian yang lajang-lajang, yang muda-muda, jangan kalian takut. Jodoh kalian itu akan datang yang solihah-solihah, insyaallah. Kalian yang solihah-solihah, yang gadis-gadis, tak jauh-jauh jodoh kalian, masih di sekitar sini juga. Tengoklah, ada yang di bawah pokok kayu, ada yang tersangkut-sangkut di tiang-tiang itu, ada di sini. Cuman harus tetap ada usaha. Jangan rusak jodoh, rezeki yang baik karena usaha yang tak baik. Maka ibu jangan kasih anak pacaran. Jangan kasih anak pacaran, Bu. Nanti kalau datang anak laki-laki bertamu, "Ma, boleh saya bawa anaknya, Bu?" Jangan. Ustaz Somad kemarin sudah bilang, "Jangan. Sebentar aja, Bu, kami jalan-jalan." Tidak. Nanti kami belikan Ibu mie ayam. Boleh. Murah kali anak gadis. Ustaz, saya mengizinkan suami saya kawin lagi. Nampaknya yang menulis ini laki-laki, tapi dalam hati kita dongkol. Bagaimana tuh Pak Ustaz? Masuk surga apa tidak? Masuk, cuma agak lambat sedikit. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Orang itu disuruh beramal dengan ikhlas. Nah, Bapak pandai-pandailah merayu. Adinda, maukah engkau kutunjukkan suatu amal, kalau kau laksanakan ini kau masuk surga secepat-cepatnya? Apa itu, Bang? Izinkan abang nikah lagi. Tak masuk pun tak apa-apa. Ibu jangan takut suaminya nikah lagi, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah menetapkan peraturan mereka tak mungkin bisa nikah kalau tidak ada tanda tangan dari istri pertama di atas matre 6.000. Oleh sebab itu ibu hati-hati kalau ada di laci nampak matre 6.000. Kalau buka laci nampak matre 6.000, apa ini, Bang? Ibu tak usah takut. Ibu tak usah takut, tak usah sedih, tak usah cemas. Mereka ini tak ada yang berani. Udah aku tengok pucat-pucat semua muka. Ustaz, apa hukumnya ikut asuransi? Kita menabung 350.000 dalam jangka 1 tahun, uang kita menjadi 25 juta. Haram. Jadi Pak Ustaz, tarik duitmu balik. Bunga, riba, haram. Ustaz ada ikut? Enggak, saya tak ada ikut. Asuransi kecelakaan mobil tak ada ikut. Jadi kalau Ustaz tabrakan, masuk bengkel, bayar. Pernah Ustaz kecelakaan, ditabrak dari depan pernah, dari belakang pernah, dari samping pernah, tak mati-mati. Pergi saya ceramah dari rumah sebelum subuh, kencang 120 lah. Tak nampak saya di depan itu ada box culvert, galian jembatan, karena gelap. Terbang mobil itu, berhentinya pas nabrak tiang listrik, hancur. Masuk bengkel, ditanya sama orang bengkel, "Pak, ya, Bapak pakai safety belt?" "Enggak, lupa saya." "Kok enggak mati?" "Mana aku tahu." "Ini Pak, kalau menurut perhitungan kami orang bengkel, ini Bapak mati nih, hancur remuk ke dalam." Malah yang bayar pakai asuransi mati duluan. Oleh sebab itu maka masalah ini adalah masalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya mengadakan jamu laut, kenduri, nelayan dengan memotong kepala kambing, kepala kerbau untuk menghanyutkannya ke laut? Di Mesir itu harus dihanyutkan anak gadis. Karena kalau tak dihanyutkan anak gadis, air sungai Nil ditahan sama jin.
Air kering. Kalau air sungai Nil kering, maka nanti gandum tak tumbuh, ikan tak datang, orang Mesir mati. Datanglah gubernur Mesir namanya Amr bin As. Kata Amr bin As, jangan kalian hanyutkan lagi anak gadis. Jangan kalian hanyutkan anak gadis di sungai Nil. Haram membunuh anak gadis untuk jin. Tak boleh. Kata orang Mesir, kalau tak kita hanyutkan anak gadis, kita mati di Mesir ini, wahai gubernur. Akhirnya Amr bin As membuat secari kertas surat. Wahai Khalifah Umar bin Khattab, tolong kau tulis, tolong kau kasih fatwa, apa hukum menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil. Datang Umar bin Khattab, dibalasnya lah, kasih amplop, nih hanyutkan ke sungai Nil. Surat dari Umar bin Khattab, hanyutkan ke sungai Nil. Sebelum dihanyutkan ke sungai Nil, dibuka oleh Amr bin As. Dia mau tahu apa isinya. Min Abdillah, dari hamba Allah Umar bin Khattab, ila nahrin Nil, kepada sungai Nil. In kunta tajri min qibalillah fajri, kalau kau mengalir karena Allah, mengalirlah. Wa in kunta tajri min qibali nafsik fala tajri, kalau kau mengalir karena dirimu, tak usah kau mengalir sampai hari kiamat. Dicampakkan surat itu ke sungai Nil. Besok pagi naik air sungai Nil 16 jengkal naik ke atas. Sejak hari itu tak lagi ada tradisi menghanyutkan anak gadis di sungai Nil. Saya sampai ke sungai Nil, sampai hari ini sungai Nil tak ditahan oleh jin. Jin di Indonesia seleranya agak rendah sedikit. Kambing, kerbau. Kalau di Mesir tak laku. Dikasih kerbau, tak lepel. Maka tuan-tuan guru berzikir, bertahlil untuk mengusir hantu belau jin setan ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalaupun dia mau kenduri, kenduri sama-sama berdoa, membaca Quran, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak meminta kepada jin, hantu dan setan. Bagaimana cara memulai dan memantapkan hati untuk berhijrah, Pak Ustadz? Saya sebetulnya udah lama mau tobat minum kamput nih Pak Ustadz. Kenapa kau belum berhenti juga? Itulah, belum dapat momentum yang pas lagi. Nih momentum yang pas. Kebetulan habis tablik akbar pengajian Ustadz Somad di Percut. Kebetulan pula ini ujung bulan Zulhijjah, mau masuk 1 Muharram. Sejak hari ini berhenti pakai sabu-sabu narkoba. Setuju? Sejak hari ini berhenti mabuk-mabuk, selingkuh dan buat dosa. Setuju? Setelah tekad berhenti, buang semua botol-botol minuman. Yang selingkuh buang nama-nama mantan-mantan itu, mantan 1, mantan 2, mantan 3, mantan 4, mantan 5, buang semua. Setelah itu ikut pengajian, menggabungkan diri dengan komunitas remaja masjid. Ada? Buat BKPRM, Badan Kontak Persatuan Remaja Masjid Sumatera Utara, Medan, Deli Serdang. Ikut menggabungkan diri. Jangan sendirian, karena setan mendatangi orang yang sendirian. Zuhur berjamaah, asar berjamaah, komunitas berjamaah. Jangan lagi berkawan sama mereka. Saya berkawan sama mereka untuk gaul aja Pak Ustadz. Nanti kau mau memancing mereka, rupanya bukan tukang pancing dapat ikan, tapi tukang pancing dilarikan ikan. Kau rasa kau sudah kuat? Oh, udah kuat saya ini Pak Ustadz. Mancing. Iya kalau datang ikan gembung, kalau ikan paus. Oleh sebab itu maka berjamaah. Alaikum bil jamaah. Ibu-ibu yang sudah hijrah, yang sudah pakai jilbab panjang, ikut wirid Yasin. Masih ada wirid Yasin di Percut? Hari Kamis apa hari Jumat? Kamis Jumat. Mantap, ikuti, lanjutkan, teruskan. Anak-anak kecil bawa, gendong-gendong, tidur. Karena kadang anak kecil ini menangis, ibu yang sebelah marah. Alah anak kau ini hanyutkan aja ke sungai gitu. Ustadz, bagaimana jalan keluarnya menurut pandangan Ustadz tentang kurangnya minat pemuda Islam terhadap organisasi remaja masjid? Baru ku bilang tadi. Belajar sama BKPRM, Badan Kontak Persatuan Remaja Masjid. Selama saya datang, itu banyak berperan mereka, supaya nanti dibuat kajian, didata anak-anak muda sekitar sini, dibuatkan absennya, dibuatkan acaranya. Anak muda jangan satukan pengajian sama orang tua. Pengalaman yang sudah-sudah mereka tak mau.
Anak muda, kenapa kalian tak mau datang? Disatukan pula kami sama orang tua. Kami Pak Ustaz takut. Takut kenapa? Asal kami tengok orang tua mau mati aja bawaan kami. Maka anak muda ini dibuat pengajian khusus anak muda. Ustadznya pun janganlah undang ustadz tua macam Ustadz Somad. Undanglah ustadz anak muda macam Ustadz Hanan At-Taqi. Ustadz anak muda itu yang pakai topi macam Bob Marley. Sebelum pengajian mereka pakai motor, pakai celana jeans, koyak-koyak, tapi di dalamnya pakai karet, celana panjang, main skateboard, main futsal, pakai audio visual, pakai layar, nonton bareng. Nah itu, jadi anak muda tak bisa dia ikut sama orang tua. Apalagi bapak-bapak itu pengajian. Judul pengajian kita malam ini adalah bagaimana menghadapi sakaratul maut. Bisa. Anak muda ini tak mau ceramah panjang-panjang. Dia pengajiannya paling lama 15 menit. Lebih banyak dialog interaktif, ngobrol. Diundang situ Pak Polisi. Bapak Ibu, Bapak jangan ikut dulu ya. Pagi hari Ahad khusus pengajian anak muda di Percut. Menghadirkan 4. Dokter, polisi, tentara, ustadz. Judulnya bahaya narkoba bagi anak muda. Sebelum acara nonton dulu, tengok anak muda yang sakau. Tengok tuh. Nanti kalau kalian main macam itu kalian ada. Setelah itu baru tanya, Pak Polisi bisa jelaskan tentang bahaya narkoba? Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia kalau pakai narkoba penjara. Penjara. Pak dokter bisa jelaskan tentang narkoba? Siapa yang pakai narkoba nanti gila. Siapa yang pakai narkoba nanti salah suntik mati. Ada yang lebih rendah lagi Pak Ustadz, bodoh. Nah berikut ini mari kita dengarkan penjelasan dari Ustadz. Mudah-mudahan setelah Bapak Polisi menjelaskan masuk penjara, dokter pula menjelaskan mati, mungkin Ustadz dapat menenangkan jiwa kita. Ustadz, apa hukum narkoba nih Pak Ustadz? Neraka jahanam. Itu hari Ahad. Hari Ahad depan buat lagi. Orang tua bapak-bapak tak ikut lagi. Hari Ahad yang kedua ini kemarin kita sudah bahas narkoba. Ada hari Ahad ini anak-anak remaja yang perempuan laki-laki kita khusus praktek memandikan jenazah. Supaya mereka tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu tak perlu ikut. Karena nanti yang mau mereka mandikan ini adalah bapak-bapak dan ibu. Ini banyak kekeliruan di masjid kita. Kalau udah cerita penyelenggaraan jenazah, yang ikut atu-atu. Ngapain ikut? Kan mau dimandikan nanti. Justru yang ikut penyelenggaraan jenazah adalah anak-anakmu. Anak muda, supaya kalian bisa memandikan ayah kalian. Saya ingin yang memandikan saya adalah anak saya. Karena kalau anak saya mandikan saya, tak mungkin diceritakannya aib saya, buah hati belayan jiwa saya, darah daging saya, pasti menjaga kehormatan saya, tak mungkin dimain-mainkannya saya. Bapak-bapak yang sombong, bapak-bapak yang angkuh, anak kalian tak pandai mandikan, awas kalau kalian mati. Ini yang sombong.